tempat ruang produksi. Oh, yang berarti masak-masaknya itu bikin-bikinnya di sini. Buat bahan baku Yoko Bento. Oh, gitu. Aku diajari ya, Pak ya. Ya, boleh masak ya? Silakan. Untuk mendapatkan rasa masakan yang berbeda, Pak Nur pun membuat racikan bumbu sendiri loh, biar lebih sedap toh. Iya, nggak ada cangkangnya, nggak ada kepala ini. Wah, ini kayaknya digoreng aja ya. Nah, ini kalau gini caranya ini semuanya dihalusin atau gimana itu, Pak? Iya, ini kan sudah pertama dikulitin dulu, karena supaya cangkang-cangkang itu tidak tidak ngeras ya, ngeras. Nah, setelah udah dikulitin seperti ini, udah siap digiling. Oh, jadi Bapak ini bikin makanan-makanan Jepang itu tadi memang dari awal dari bahan-bahan mentah ini dari nol, dari bahan baku segar. Dari segar. Memang harus kelihatan segernya gitu, Pak. Iya. Soalnya makanan itu kalau nggak seger nanti baunya itu. Betul ya. Ya kita udah makanan segar tanpa bahan pengawet sama sekali. Jadi sekali bikin harus habis. Kita kan di frozen. Jadi setelah udah dibumbuin, di packing, terus di frozen dengan suhu minus 18 sampai 40 derajat Celcius. Oh, sampai nanti siap untuk dimasak gitu ya, Pak. Kalau yang menu-menu Italia itu yang kayak apa itu, Pak? Ada spaghetti. Spaghetti. Oh, ya itu yang spa itu tadi pesan satu sama yang ada burger, ada hotdog, juga ada dok itu, Pak. Itu bukan dari anjing tuh, Pak itu, Pak. Bukan. Nah, itu. Sama minumnya yang spesial aja lah. Iya, yang blue sky aja, warna biru. Oh, ya manut lah itu yang blue itu lah. Ya. Bikinin ya, Mbak ya. Walah, bingung ini Mas Narko sama pemikirannya Pak Nur. Kok iso yo menu Jepang digabung sama menu Italiano ini? Wah, piye tuh ini? Dari gerobak kecil sekarang malah sampai menu Jepang, sampai sekarang ini menu Amerika sama Italia itu kenapa tuh, Pak? Jadi memang itu pengembangan usaha. Dari dulu berawal saya dari pedagang kaki lima, gerobakan, fried chicken, terus berkembang jadi Japanese food restaurant atau masakan Jepang. Nah sekarang pengembangan lagi ke kafe. Oh, biar orang-orang bisa nongkrong gitu. Betul. Yang sekarang kan lagi ngetren anak-anak muda itu. Betul. Kan. Jadi sambil nongkrong bisa hotspotan untuk kalangan anak-anak muda. Wah, ini kalau menunya tambah banyak, terus cabangnya juga sudah banyak nih. Nah, cari karyawannya apa ya nggak susah itu, Pak? Saya kebetulan ngambil karyawan tuh dari kampung. Dari kampung, dari Jawa. Dari kampung-kampung kayak saya gitu. Ya, betul. Kenapa itu, Pak? Kalau karyawan sengaja datang dari kampung, itu benar-benar mau cari pekerjaan. Oh. Benar-benar ya. Jadi mereka niat semangat bekerjanya semangatnya ada. Lah kalau gitu Mas Narko bisa toh jadi karyawannya. Wah lah hitung-hitung kan bisa makan menu internasionalite itu loh. Gratis toh setiap hari. Sekalian belajar bikin usaha. Spertos ini Pak jangan-jangan. Bukan. Bukan. Makanan saya. Tapi aman toh Pak diminum? Aman. Dijamin halal kok. Oh iya enak ya Pak. Ternyata minuman orang Italia ini koyo ngene toh. Tak pikir ini kayak spiritus ini biru-biru. Nah, tapi rasanya ternyata yo mantep sih. Kesuksesan kini sudah diraih oleh Pak Nur. Namun jika menilik ke belakang, istri dan anak-anaknya lah yang membuat Pak Nur bisa berhasil seperti sekarang ini. Nah itu terus kalau saya pengen tahu Pak, yang sebenarnya membuat usaha ini sukses itu berkat siapa tuh Pak? Apakah berkat usaha sendiri atau? Semua ini saya berkat dukungan dari istri saya yang tercinta. Oh, dari ibu gitu toh? Iya, betul. Dukungannya seperti apa itu Pak? Ya, jadi setiap kita mau punya gagasan apapun, kita harus didampingin sama istri. Dan istri juga harus mendukung. Karena setiap kita usaha atau setiap siapapun mau usaha atau mau bekerja tanpa didukung sama seorang istri tercinta, itu biasanya nggak bakalan berjalan. Karena memang istri itu sama saja faktor pendorong untuk
seorang suami. Jadi kalau istri nggak mendukung malah usahanya bisa jadi Bisa hancur. berantakan, hancur biasanya. Dalam mendidik anak-anak, Pak Nur pun punya cara sendiri. Bagas dan Eka yang kini juga sudah beranjak dewasa mulai diajarkan bisnis bapaknya. Mereka juga diwajibkan untuk bekerja dulu sebagai karyawan di perusahaan orang lain supaya bisa menimba ilmu dulu toh. Terus ini Pak, saya kan kagum nih lihat Bapak dari gerobak kecil bisa sampai punya restoran sebanyak ini. Ini sebenarnya kunci suksesnya apa toh Pak? Kunci suksesnya adalah tafakur. Tafakur. Oh, tafakur itu artinya kita harus bertekun pada yang di atas gitu maksudnya. Tafakur itu singkatan. Oh, singkatan. Iya. Singkatan apa tuh Pak? Pertama T. T itu apa Pak? T itu tekad. Oh, tekad. Iya. Jadi kita harus punya tekad untuk berusaha. Iya, Nah, gitu. tekad. Iya. Oh, terus A-nya? Terus A. A itu aksi. Oh, jadi nggak cuma Aksi. tekad aja. Iya, kita harus punya aksi. Action. Harus ada action. Oh, action Iya. kayak. Terus F itu fokus. Oh, fokus. Fokus. Jadi setiap kita mengerjakan sesuatu, kita fokus. Fokus pada suatu titik. Suatu Titik titik. apa yang harus kita kerjakan. Oh ya itu ya. Iya. Saya kalau melihat duit itu pasti fokus. Pak. Iya. A-nya yang A. katanya Analisa. anaknya Lisa kenapa Pak? Jadi analisa, kita harus bisa menganalisa yang harus kita kerjakan. Oh, analisa itu Analisa. apa istilahnya mengkoreksi gitu. Betul, apa? betul ya, analisa. Terus K. K itu K itu kreatif. punya Kreatif. daya Jadi mungkin hari ini kita harus bisa membuat menu apa, Oh, besok menu apa. berkreasi terus Iya, gitu. harus punya kreasi, kreatif. U-nya apa Pak? U-nya U-nya ulet. ulet, rajin lah maksudnya. Ulet itu rajin lah, rajin. Jadi ulet. Tidak Buku pernah putus tekun. asa. Iya, Tekun. tidak putus asa. Iya. Terakhir tafakur itu R, R itu religi. 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 Jadi kita harus Ya kita harus bisa membangun agama, membangun keimanan kita. Walaupun apa bisnis sudah sukses, jangan lupa sama yang di atas. Betul sekali. Ya. Oh, jadi kunci suksesnya tafakur itu, Tafakur, Pak. iya. Jadi kan usahanya jadi bisa lebih sukses lagi, membuat hidup kita jadi lebih indah, ya. Iya.